Keinformasi lain, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengaku kaget ketika pengusaha Tommy Winata hadir di peresmian proyek baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat. Usai menyapa Tommy Winata, Presiden justru meminta Seskap mencatat siapa saja yang tidak hadir. Saat melihat Tommy Winata, Presiden langsung menghentikan pidato dan menyapanya. Presiden bilang ia sangat familiar dengan wajah TW hingga harus menyapanya. Menurut Presiden, proyek yang diresmikannya ini sangat penting karena demi Indonesia bisa swasembada energi. Karena penting itu, Presiden sempat memantau siapa saja yang tidak hadir di acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang telah berkenan. Biasanya saya tidak mau ada TW ada di sini, muka familiar itu, jadi saya sapa juga. Siapa lagi di absen yang nggak hadir, siapa ini? Seskap nanti dicatat ya yang nggak hadir. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada jajarannya yang telah bekerja cepat merealisasikan program pemerintah. Namun Presiden akan meninggalkan jajarannya jika tidak bisa bergerak cepat. Terima kasih sekali lagi. Hilirisasi akan jalan terus. Momentum akan kita percepat. Kita mau bergerak cepat. Rakyat menuntut, mengharapkan kemajuan cepat. Saya terima kasih tim saya, kabinet saya, semuanya kerja dengan baik, kerja dengan cepat. Yang tidak bisa ikut cepat, kita tinggalkan di pinggir jalan saja. Gubernur Bobi Nasution berpeluang diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara. Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Inilah momen saat Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengecek jalan Provinsi Sipiongot Hutain Baru di Kabupaten Padang Laos Utara, Sumatera Utara April lalu. Jalan provinsi ini rusak parah selama puluhan tahun dan tak pernah diperbaiki. Usai meninjau jalur ini, Bobi Nasution berjanji akan mengalokasikan sekitar 150 miliar untuk perbaikan jalan. 2 bulan berselang, aroma korupsi dari proyek jalan ini tercium. Dalam operasi tangkap tangan, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka, 3 merupakan pegawai dinas PUPR, termasuk Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting, serta 2 orang swasta. Kegiatan tangkap tangan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR. KPK telah mengamankan sejumlah 6 orang dan malam ini langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selain 3 pegawai Dinas PUPR, KPK juga membuka peluang memeriksa Bobi Nasution. Pemeriksaan Bobi diperlukan untuk mengungkap duduk perkara rasuah jalan yang kini disidik KPK. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Regardless saya sudah bicara berbuih-buih, pentingnya integritas, pentingnya menghadirkan Tuhan di hati, tapi ya masih aja begini. Tapi dengan segala hormat, dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, kami serahkan seluruh prosesnya kepada para aparat penegak hukum. Mulai minggu depan, atas restu Pak Presiden, kami harus mulai mengevaluasi seluruh jajaran PU dari mulai eselon 1 sampai BPK agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memberikan hadiah bagi Justice Collaborator. Nantinya saksi pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum ini bisa bebas bersyarat. Nomor 24 Presiden Republik Indonesia memasuki ruang acara. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2025. PP ini mengatur pemberian penghargaan bagi saksi pelaku. Tujuannya untuk memberi kepastian hukum dan hak para justice collaborator.
PP ini diteken Prabowo pada 8 Mei 2025. Hadiah yang diberikan Presiden Prabowo diantaranya adalah keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan hingga hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana. Meski demikian, untuk menjadi seorang justice collaborator ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. KPK akan melihat ya dalam aspek substantif tersebut apakah yang bersangkutan juga menyampaikan informasi-informasi penting untuk mengungkap perkara ini yang jauh lebih besar dan juga melibatkan pelaku-pelaku utama. Bagi pemohon GC juga harus mengembalikan aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana tersebut. Sebelumnya, salah satu kasus yang melibatkan justice collaborator paling menghebohkan adalah pembunuhan Brigadir Yosua pada Juli 2022. Setelah sempat mencabut beberapa keterangan dalam berita acara, Baradae alias Richard Eliezer akhirnya bersedia menjadi justice collaborator. Dari kesaksiannya terungkap Sambo adalah orang yang membunuh Brigadir Yosua. Sementara itu Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan. Namun kini Baradae tak lagi mendekam di penjara setelah menjalani cuti bersyarat sejak 4 Agustus 2023 sampai 31 Januari 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, setelah melalui proses pembangunan dan penyesuaian bertahap, revitalisasi Stasiun Tanah Abang akhirnya rampung. Hall utama dan peron jalur 2 dari bangunan baru telah resmi dioperasikan, menandai proses switch over tahap kedua. Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat kini tampil dengan wajah baru usai proses renovasi. Mulai Minggu 29 Juni 2025 seiring dengan dioperasikannya gedung stasiun baru, PT Kereta Komuter Indonesia juga mengubah pola operasional kereta komuter. Dengan perluasan area stasiun, penyesuaian dilakukan pada jalur masuk keluar kereta serta peron di lintasan kereta. Proses switch over tahap kedua ini dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan gedung baru termasuk peron 2 yang telah rampung. Nah, jadi untuk saat ini untuk bangunan lama itu tetap. Jadi kita masih memberikan pilihan kepada penumpang mau masuk jalur mana. Tapi nanti setelah kita ada evaluasi nanti mana sih yang terbaik gitu kan, yang terbaik untuk penumpangnya. Itu sih Mbak. Jadi saat ini di bangunan baru ini juga kalau di lantai bawah ini penumpang itu yang keluar. Nah, kalau yang di atas itu penumpang yang naik. Jadi kalau di jalur lama tetap, di jalur hall lama masuk penumpang masuk, keluar dan masuk, sama yang di jalur atas bangunan pertama kali yang Tanah Abang itu masih keluar dan masuk juga. Dengan sistem dan infrastruktur baru, Stasiun Tanah Abang ditargetkan mampu melayani hingga 300.000 pengguna setiap hari. Dari Jakarta, Naura Syafiqah, Ahmad Putra, iNews melaporkan.